Kudep ya, kudep. Jadi mereka bikin acara di tempat saya, Oke. tapi saya nggak tahu. Iya. Bagus lah. Mau pakai ini Kang Abu? Ini aja ya. Situ-situ kan gak enakin. Tar, dulu nyalain. Masih lagi nggak sih? Cek. Mic-nya. Sorry. Satu doang yang kayak Ya dia. udah. Nanti kita gantian aja. Cek satu. Apa lagi? Iya. Kalau Pak Hazim kan biasanya di jam 10 Senin. Terus Kang Abu dari jam 10 kan? Oh gitu. Bentrok. Mundur lagi jadi jam 2. Ini 2 kali. 2 kali. Gitu. Jadi yang ikut Kang Abu suruh ikut Pak Hazim dulu saya bilang. Iya. Oke. Duh. Oke. Oke, kita mulai ya, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diizinkan kembali untuk belajar bareng-bareng bersama-sama di rumah kajian salam. Selamat datang buat sahabat-sahabat yang baru bergabung, yang baru pertama kali gabung di rumah kajian salam. Wah, ada beberapa ya. Yang udah lama, boleh katakan. yang udah lama paling tinggi, yang Bu Anca yang sering. Dan mudah-mudahan hari ini kita diberkati, dimudahkan, dilancarkan. Dan sebulan sekali kita mengadakan sesi bareng dengan Kang Abu. Udah jalan lebih dari setahun Kang Abu ya, setahun lebih gitu. Bagi yang baru, sekedar informasi, rumah kajian salam ini memang didedikasikan untuk membersamai teman-teman yang ingin belajar kesadaran, belajar agama secara universal gitu. Belajar tentang pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya untuk membimbing kesadaran gitu. Jadi belakangan mungkin ya lagi muncul sebuah tren gitu, di mana kesadaran itu bisa dijadikan sebagai jalan untuk kita menaikkan kualitas jiwa kita gitu. Either misalnya menyembuhkan luka batin gitu, either misalnya transforming dari mindset yang old ke yang baru, pemahaman agama yang dulu ke yang lebih advance lagi. Nah itu menggunakan jalan kesadaran adalah jalan yang cukup permanen untuk mengubah di dalam diri kita kan gitu. Nah bersama Kang Abu kita udah tepuk tangan dulu buat Kang Abu boleh nggak, yang udah bersama kita sama ini, luar biasa ya bersama kita. Kang Abu ini sibuk banget ya, jam ngajarnya di mana-mana ya gitu. Jam terbang ya. Jam terbang mana jam terbang? Jamnya udah luar biasa gitu. Kemarin saya ke Bandung Kang Abu, diminta ngisi di BPN. Saya tanya, yang biasanya siapa yang ngajar di sini? Kang Abu katanya. Tapi karena nggak bisa gitu, Kang Abunya sibuk, jadi saya diminta ganti Kang Abi gitu. Jadi Kang Abi. Kang Abi. Alhamdulillah lumayan lah. Jadi I gitu ya. Gitu doang gitu. Nggak ada yang kebetulan. Dan saya senang banget sama Kang Abu juga karena dari sisi pemikiran-pemikiran tuh renyah banget gitu ya, dan mudah banget untuk kita cerna dan kita praktekkan. Karena tidak mudah Kang Abu ya menurunkan materi yang rumit, berat gitu ke dalam konteks hari itu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Itu bukan pekerjaan yang benar ya, bukan pekerjaan yang mudah ya. Tapi di tangan Kang Abu kita dapat pengetahuan yang renyah gitu dan practicable, bisa dipraktekkan kan gitu. Nah setahun kita bahas tentang mind dan awareness, pikiran dan kesadaran. Dan kalau belakangan kita ada tema-tema yang dibawakan, kalau sekarang kita ngalir aja Kang Abu ya. Gitu karena masalah juga banyak di mereka soalnya gitu. Jadi kita dari mereka aja ya gitu.
temanya dari mereka, gitu ya. Iya dong. Kan itu kurikulum hidup kalau kata Bang Damai kan gitu. Kan nanti Kang Abu bawa materi itu nggak nyambung gimana? Kan repot kan gitu ya. Tapi masalah mereka keuntungan buat kita. Iya, iya. Untung mereka ada masalah gitu ya. Iya, tepuk tangan buat teman-teman semua dong, luar biasa ya sini ya. Gitu ya. Oke, jadi kita beruntung juga dapat sebulan sekali sama Kang Abu ya di tengah jam terbang sibuk, dan kemarin baru selesai ngadain rest area 89 ya. Camping, rame banget tuh 200-an yang alumni ada nggak? Oh ada. Oh dua ya, lumayan lah ya. Seru ya, 200 orang katanya di sana. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita hening sejenak boleh? Hadir di sini sama-sama, izinkan terbuka, sadar sama-sama di sini biar lebih mudah nanti terhubung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Kang Abu, teman-teman semua. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman, terima kasih masih terus semangat ya untuk kita bisa belajar, dan mengizinkan untuk belajar itu bukan hal yang mudah. Karena mengizinkan dan meluangkan waktu untuk diri sendiri itu tampaknya sekarang sesuatu yang sangat mahal. Karena banyak dari keseharian kita yang kita curahkan bukan untuk diri sendiri, untuk memuaskan validasi orang, untuk mengikuti mau-maunya orang. Dan forum-forum ini saya rasa adalah forum yang tempat kita istirahat sejenak gitu, dan terus bisa bertumbuh. Dan terima kasih ke Rumah Salam, kepada Rumah Salam yang menyediakan wahana untuk mengumpulkan orang-orang yang bermasalah gitu ya, Mas ya. Intinya itu ya. Jadi memang ini ruang konseling ya. Karena orang dari luar tuh kelihatan baik-baik aja, di dalamnya rapuh banget gitu ya. Gitu. Nah teman-teman, saya udah beberapa tahun ini tuh belajar tuh pakai silabus yang ketat gitu ya, jadi harus A, harus B gitu. Tapi saya selalu merasakan bahwa ada komunitas-komunitas yang saya rasa sudah nggak perlu lagi silabus gitu. Dan salah satunya kenapa saya bilang ke Mas Abi, saya setiap datang ke sini nggak tahulah mau bahas apa, topiknya apa, karena saya rasa dalam perspektif saya, Kang Abi ya, Mas Abi ya, orang yang nyampe ke Rumah Salam tuh udah orang yang nyoba kemana-mana gitu ya. Orang yang udah banyak tahu, knowledge-nya banyak, tapi nggak berubah-berubah gitu. Iya benar-benar. Artinya, Iya betul-betul. ini bukan orang-orang yang tipikal perlu new knowledge sih. Benar. Cuman tipikal orang-orang yang perlu teman untuk bisa hadir dan sama-sama bisa mengalami bareng gitu. Nah itu tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Artinya begitu datang ke sini cuma lihat, aduh, aku banyak temennya ternyata. Iya. Itu menyenangkan gitu. Menyenangkan. Ya. Menyenangkan. Jadi maksudnya teman-teman siapapun yang lagi punya masalah gede lah, apa dan lain-lain, nggak usah khawatir, teman kalian banyak ya. Terbukti di sini ada gitu. Jadi saya pengen lebih bicara heart to heart gitu ya, deep talk, dan ya aliran itu datang dari pertanyaan sih. Jadi pertanyaan itu buat saya tuh emas, pertanyaan itu buat saya tuh rezeki banget, karena apapun yang jadi pertanyaan itu biasanya memancing untuk bisa dalam tanda petik ya teralirkan gitu. Nah jadi saya nggak pengen terlalu ada topik yang spesifik gitu ya, atau teologis banget, atau misalnya ke apapun. Jadi lebih kepada konteksnya cuma satu teman-teman. Saat kita punya satu knowledge, dan knowledge itu tidak menjadi problem solving, maka dia hanya akan berhenti jadi pengetahuan gitu.
Jadi kalau kita banyak tahu lagi, tapi kenapa hidupnya gini-gini juga, problemnya itu juga, gitu. Berarti knowledge itu belum tertransformasikan gitu. Nah, saya pengen lebih bahasnya adalah transformasinya, dan transformasi itu bisa terjadi karena kembali lagi gitu, kita bisa melakukan yang namanya deep talk gitu intinya. Jadi itu sih Kang Abi, Mas Abi. Jadi saya lebih pengen ngobrol atau apapun itu yang, karena gini, biasanya dalam sebuah perkumpulan satu pertanyaan dari satu orang juga bisa mewakili gitu. Betul. Itu yang menarik gitu ya. Dan saya pengen benar-benar presisi bahwa lagi butuhnya apa, diisinya apa. Karena kadang-kadang mungkin lagi butuhnya A, bahasanya jadi B gitu misalnya kan, sayang gitu maksudnya. Sekali lagi ini buat saya kajian yang spesial gitu. Spesial itu dalam artian orang yang datang ke sini tuh memang beneran pencari dalam gitu ya. Jadi saya pengen lebih, yuk kita ngobrol bareng, lebih dalemin lagi, apapun mau itu problem atau questioning, kita bisa perdalam detail gitu. Itu sih Kang Abi. Oke. Gitu. Oke, jadi kita ngapain sekarang? Karena sekarang yang diberikan beban kalian semua jadi ini ya, pertanyaan. Oke, Jadi apa ya. yang menentukan topik dan tema mendingan Teman-teman. dari pertanyaan gitu. Dari pertanyaan, ada yang mau tanya dulu? Ngomong-ngomong setuju nggak kalau gitu teman-teman? Setuju ya, karena kalau saya nggak lagi belajar untuk tidak terlalu hektik dengan silabus sih Kang Abi. Iya. Gitu, jadi flow aja deh gitu. Kadang saya suka nahan, ini kan belum ngerti ini, belum bahas ini, jadi saya nahan di sini. Tapi ternyata saat itu dibutuhkan, pasti nanti ngalir sih. Betul. Gitu sih Kang Abi. Walaupun kan kalau di flyer judulnya apa? Nggak baca flyer nih, apa? Damai bersama luka, itu kan. Kadang-kadang kan nggak dibaca sama mereka, cuma lihat itu ya doang. Terserah dia mau bahas apa Kang Abu. Ya sob, sekarang semua pembicara di sini 99% nggak cocok sama flyer. Nggak cocok sama flyer. Flyernya apa Ngomongnya apa gitu. Oke, nah sebetulnya kan kita berangkat dari, kalau yang kemarin Mind and Awareness, maka di tahun ini itu saya kasih judul sebenarnya Awakening from the Mind. Oke. Gitu ya. Dan saya menyusun 12 topik selama 12 ke depan. Jadi Kang Abu nggak bisa kemana-mana setiap bulannya. Karena saya sudah siapin, udah dikunci ya. Ya kan? Iya benar. Ya kan? Misalnya nih, sesi 1 saya bikinkan tema aku yang selama ini kupikir aku. Oke. Itu 1. Asik kan ya? Oke. Oke ya. Ya, 2. Emosi bukan musuh, tapi pintu. Oke. Oke kan? Nah ini juga belum di briefing nih. Belum. Sekarang briefingnya sekarang gitu. Briefing on the spot. On the spot gitu ya. Oke. Nah, terus yang ketiga Kang Abu, kita bahas tentang lelah bukan karena hidup, tapi karena melawan. Cocok nggak? Cocok ya. Terus yang keempat, keberanian paling sunyi, jujur pada diri sendiri. Susah nggak tuh? Susah kan? Susah. Iya, makin dalam. Karena ini ibu-ibu harus datang setiap bulannya soalnya. Tapi kayaknya tes Kang Abu dia. Bukannya tes, bukan. Oke. Terus kemudian membersihkan hati tanpa membenci diri. Nah, keren ya. Kemudian netral, titik tenang yang jarang diajarkan. Nanti makin ke atas kita makin naik gitu pelan-pelan ya. Oke. Tapi ibu-ibu harus hadir setiap bulannya. Jangan on off gitu ya. Oke? Jadi kita mulai dari situ tuh ya, gitu ya. Jadi kita berangkat dari yang nomor 1. dari yang nomor 1, aku yang selama ini kupikir aku. Oke. Nah, dari situ. Tepuk tangan buat Kang Abu ya, on the spot, silakan. Oke. Menarik nih teman-teman. Menarik ya. Oke. Nggak ada pertanyaan dulu, jalan dulu ya. Teman-teman Jalan nanti ya. di tengah Oke. kalau ada Iya. hit jelek gimana rasanya, boleh langsung ngomong gitu ya. Boleh langsung cerita gitu. Karena saya nggak pengen terlalu kayak kuliah lah gitu. Soalnya saya lagi kuliah malas kalau kayak kuliah. Lagi S3 ya. Oke. Kita melihat ya teman-teman, saya mau membuka dulu sesuatu hal yang sangat esensial. Tentang konteks yang namanya keberadaan itu selalu didasari oleh 2 poin. Saya rasa ini pintu masuk untuk kita bisa menyadari aku dan selain aku gitu. Nomor 1, kita dianugerahkan dan kita disematkan dan kita diinstal bentuk yang namanya kepercayaan. Oke, kepercayaan. Jadi saya mau nanya hal-hal yang mungkin ini jarang ditanya atau jarang diidentifikasi gitu. Dan yang menarik, si kepercayaan ini itu hasil desain yang ditempelkan kepada kita sebagai identitas gitu. Ya.
Oke ya, dan ini nanti kita akan menyadari itu. Satu, jadi ada kepercayaan. Yang kedua, itu ada kenyataan. Inilah nanti yang disebut sebagai realitas gitu. Dan sepanjang hidup, problem kita, kalau kita ngomongin problem, cuman mau berantem antara apa yang aku percayai dan apa yang menjadi kenyataan. Sampai sini oke? Dapat ya? Oke, contoh. Ya, saya sih percaya-percaya aja kalau saya anaknya ibu saya. Nggak pernah tes DNA juga, percaya aja udah. Ya, saya pernah ngomong gini terus ada yang mikir, iya juga ya, nanya ke ibunya. Ya, itu jadi sebuah bentuk yang namanya kepercayaan gitu. Saya mau bagi dua dulu nih teman-teman. Dalam hidup pada dasarnya cuman ada aku tahu dan aku tidak tahu. Ya. Saya tahu dan saya tidak tahu. Yang menarik, kita ini lebih senang sekali mencari sesuatu yang membuat nyaman. Jadi kalau dilihat dari struktur otak manusia, kenapa orang bisa looping dalam penyakit, dalam tanda petik kepedihan yang diulang-ulang? Karena sebetulnya dia udah nyaman dengan pedih itu gitu. Karena otak kita tuh paling gak suka sesuatu yang gak pasti, sesuatu yang unknown, pokoknya daripada nggak pasti lagi, mendingan tahu pasti disakiti dan dia akan betah di situ gitu. Makanya banyak orang yang susah untuk keluar dari looping disakiti karena kenapa? Dia udah nyaman gitu intinya. Makanya kenyamanan itu juga berbahaya. Nah, untuk membuat kita nyaman karena aku tidak tahu, aku memilih untuk percaya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Dapat ya? Contoh, kalau saya tanya, tahu handphone, tahu ini, tahu remote ini, tahu jelas. Tapi misalkan kita bicara, tahu malaikat nggak? Nggak sih, tapi aku percaya. Berarti, boleh jadi apa yang aku percaya untuk menutupi ketidaktahuanku, akhirnya menjadi sebuah kepercayaan. Dan tanpa sadar teman-teman, kita semua udah dalam tanda petik, masuk kepada lubang kepercayaan yang luas yang akhirnya susah menerima kenyataan gitu. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke nggak ini? Oke. Berarti kepercayaan ini yang akan menjadi lensa kita untuk melihat sesuatu. Maka kita nggak benar-benar ngelihat sesuatu tuh sesuatu seapa adanya. Kenapa? Karena sebelum melihat sesuatu seapa adanya, aku sudah menggunakan programku ini untuk menilai itu semua. Makanya PR dari kepercayaan itu pasti menilai. Tapi esensi dari kenyataan itu pasti bersaksi gitu. Makanya kalau pinjam dari tradisi Islam, nomor 1, kamu disuruh bersaksi. Berarti disuruh melepaskan ini semua nggak kira-kira? Iya, sementara dari kecil kita udah dikasih nilai. Kita udah dikasih kepercayaan yang banyak banget gitu teman-teman. Jadi teman-teman, sorry to say, hidup sejatinya hanyalah untuk terbebas dari diri sendiri sebenarnya. Yang kita mau kabur dari orang lain, kita mau menjauhi orang lain, enggak. Sebenarnya yang pengen kita kabur tuh dari diri sendiri. Pertanyaannya, nggak bisa kabur dari diri sendiri. Contoh. Kenapa narkoba laku? Karena narkoba membuat orang lupa terhadap dirinya dan dia menikmati ilusinya. Sesaat melupakan dirinya, melupakan masalahnya, tetapi tidak menyelesaikan. Maaf ya, jadi kalau boleh saya sebut, agama ada di sini nggak kira-kira? Iya, maka maaf banget, agama itu bentuknya hiburan sebenarnya. Bukan menyelesaikan. Contoh, nggak apa-apa mas, di dunia kere, yang penting nanti di akhirat. Hiburan nggak tuh? Hiburan banget. Bener nggak? Di satu sisi perlu hiburan, iya sih. Tapi kalau hiburan terus nanti susah nerima realitas gitu. Udah nggak apa-apa, nanti di surga lebih baik. Nanti apa? Pertanyaannya, kita bukan hanya butuh hiburan, tapi kita butuh penyembuhan.
sholat segini 500 rakaat, sholat di Masjidil Haram 100.000, ini pahala, gitu nggak kira-kira? Iya, tapi that's good point juga. Makanya kenapa sebuah kepercayaan ini dibutuhkan juga, karena kenapa? Dia adalah pintu masuk kita untuk menerima yang namanya kenyataan. Ini kan di sini saya ada 40 orang nih ya, punya 40 kepercayaan yang berbeda nggak? Pasti, teman-teman. Mau agamanya sama, mazhabnya sama, datang dari ibu yang sama, nggak akan ada kepercayaan yang 100% sama. Makanya kan nanti ini jadi sebuah keyakinan gitu. Sok di Instagram, selalu komennya, menurut keyakinanmu, ya keyakinan lu aja sih, kan gua nggak yakin juga nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang keyakinannya udah jadi kolektif, terus kalau aku tidak meyakini yang kamu yakini, jadi disalahin gitu. Kok kamu gitu keyakinannya? Lah, emang kenapa? Nah akhirnya saat kita masuk ke dalam sistem belief, kepercayaan, keyakinan, kita akan menjauhkan dengan yang namanya kenyataan. Jadi saya mau buka dulu bahwa ada aku sebagai kepercayaan, ada aku sebagai kenyataan. Sampai sini oke? Sip ya? Yang sering kita putar-putar ulang-ulang sebagai program yang nomor 1 atau nomor 2? Satu. Dan bahayanya saat kepercayaan ini nggak pernah dihapus, saat kepercayaan ini nggak pernah dirubah, teman-teman nggak akan mungkin berubah dalam konteks hidupnya kemana-mana, nggak bisa. Looping aja di situ. Maka kepercayaan ini datang dari sebuah yang namanya narasi gitu intinya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tidak merubah narasinya, nggak ngerubah apa yang didengar, nggak ngerubah apa yang dilihat, nggak ngerubah circle, nggak ngerubah follow siapa di TikTok, di Instagram, pasti dengan narasi yang sama, kepercayaan yang sama dalam satuan waktu yang panjang. Oke? Oke nggak ini? Oke. Jadi pertemuan ini intisarinya adalah menggoyahkan kepercayaan teman-teman. Karena nanti mau nggak mau kalau ini tidak tergoyah kita nggak akan baru gitu intinya. Sip ya. Makanya bentuk konteks yang disebut religion itu jembatan menuju kepada kenyataan sebetulnya. Jembatan loh ya. Dan ini nanti bentuknya banyak banget. Nah singkat cerita, kalau mau disebut dalam perspektif agama, kenyataan inilah yang disebut Allah gitu kira-kira. Makanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada kepercayaan apapun yang kamu percayai kecuali kenyataan. Titik udah. Dan nanti teman-teman mau belajar sama siapapun, belajar kemanapun, ujung-ujungnya skill yang perlu kita punya untuk bisa mengkolaborasikan ini, itu cuma satu ujung-ujungnya. Penerimaan total, acceptance. Udah gitu lagi. Ujungnya ke situ aja. Nah yang lucu, knowledge-nya mah udah tahu. Aku harus menerima. Kenyataannya datang, ribut lagi juga, udah gitu. Kenapa? Karena kita terprogram ada di sini gitu intinya. Oke, sampai sini? Ya. Sama Bu. Kita anggap sama dulu aja supaya mudah. Karena sesuatu yang dibentukkan sebuah yang namanya keyakinan itu datang dari sebuah kepercayaan. Gitu. Sampai sini dapat ya? Dapat ya? Dah. Ini saya mau menghancurkan kepercayaan teman-teman dulu nih ya, pelan-pelan. Nah, sekarang kita lihat runtutannya. Contoh. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita pasti terlahir dalam sebuah komunitas keluarga, betul? Jadi tidak ada satu orang pun yang terbebas dari kepercayaan, nggak ada. Itu udah sistem hidup. Pasti aja udah. Sehingga setiap orang pasti akan dikulit atau diberikan kulit atau diberikan baju atau diberikan apa. Saya balik lagi, kita sebut ini namanya adalah identitas. Jadi begitu lahir, kita udah langsung dipalsukan. Dapat ya? Karena nanti kalau kita ngomongin kejahatan tertinggi dalam hidup sebenarnya itu adalah identitas yang terbatas. Saat identitas kita terbatas, kita bisa benci sama orang lain.
Kenapa perang antar agama terjadi? Karena aku identitasnya Islam, kamu identitasnya Kristen, kita beda identitas, berantem. Berarti yang berantem itu adalah kepercayaan terhadap identitas. Gitu. Jelas ya teman-teman ya? Berarti identitas yang melekat kepada diri kita, identitas yang kita ketahui, identitas yang sekarang kita anggap benar, sekali lagi, itu adalah bentuk yang namanya kepercayaan. Saya sering sebut, inilah yang disebut diri ilusi. Ini bukan kamu gitu. Tapi kamu yang dalam tanda petik, tapi ilusi kamu yang merasa bahwa itu adalah dirimu gitu. Contoh, kalau saya jauh-jauh, saya ulang-ulang sedikit gitu. Contoh nih, contoh ya, supaya nanti kita pelan-pelan ngerti. Begitu lahir dikasih nama nggak? Dikasih nama? Oke, nama. Nah, karena ini yang salah satu paling melekat itu nama. Pertanyaannya, nama itu adalah sesuatu yang dilekatkan kepada aku yang sejati, sehingga aku memiliki hubungan dengan nama yang namanya asosiasi, jadi aku melekat kepada nama, dan aku menganggap aku adalah si nama. Paham sampai sini? Oke? Berarti nama jadi teridentifikasi menjadi aku. Padahal nama itu adalah namaku, bukan aku. Oke? Sekarang saya tanya, indikator parameter kalau kita semua masih ada di kepercayaan, masih ada di ilusi, kalau ada orang ngejelekin namamu, kamu sakit hati, berarti kamu masih musyrik gitu intinya. Paham nggak maksudnya? Kalau orang ngejelekin nama kita, ada orang, oh si Abu tuh gini. Dia lagi ngejelekin saya atau nama saya? Nama. Berarti sayanya aman nggak? Kenapa harus pusing? Karena saya musyrik. Masanya Kan berarti masih mempersekutukan dong. Betul nggak? Sebenarnya contoh-contoh, namanya dijelekin, direndahin, apa aku tuh nggak terima namaku apa dan lain. Ingat, yang dijelekin itu bukan kamunya, nama kamunya. Cuman karena sudah terasosiasi dengan nama, maka ngejelekin nama sama dengan ngejelekin aku. Dah, ini yang lebih gampang. Ini tuh mukanya kayak ngerti sih, oke ya. Teman-teman juga rada susah ngejelasin ini, tapi udah ya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini soalnya sedang menjelekkan nama mereka soalnya. Makanya teman-teman perhatiin deh, semua nabi dan rasul yang pertama kali disikat sama Tuhan itu identitasnya dulu. Disiksa dulu identitasnya, supaya kamu lepas dulu. Gautama menyiksa diri dengan identitas anak rajanya, betul nggak? Ibrahim menyiksa diri, bukan menyiksa sih, melepaskan identitasnya sama bapaknya. Yesus melepaskan identitas sama tubuhnya. Jadi kasaran kata, identitas ini perlu dibakar dulu supaya kamu akan terhubung langsung dengan Tuhan gitu kira-kira. Makanya simbol semua pembakaran identitas itu kayak disalib gitu. Atau kalau pakai bahasa tradisi Islam, pembakaran semua identitas itu namanya Ramadan gitu kira-kira. Bakar semua identitas kamu supaya yang tersisa cuman aku. Supaya kamu menyadari bahwa kamu tuh bukan nama kamu tuh bukan kejadian yang kamu takuti, kamu tuh bukan hal yang kamu khawatirkan, kamu tuh bukan gitu intinya. Makanya nanti kalau kita ngelihat di sistem tasawuf selalu bilang la. Bukan ini. Tapi semuanya illallah, hanya kembali kepada aku yang sejati, balik lagi ke sini gitu intinya. Sampai sini oke? Nah ini kan rada melangit ya, kita bumiin nih. Soalnya kalau, oh iya bukan aku, nanti pulang dari sini, bukan aku, jangan, bukan gitu ya, bukan gitu juga. Ya, yang miskin dalam pembelajaran kita itu kan aksiologi, gini, yang jarang di dalam kita tuh adalah how to-nya tuh nggak pernah diceritain. Orang nyuruh sholat tapi nggak pernah ngajarin khusyuk. Nah sekarang kalau kita nggak tahu how to-nya, aplikatifnya jadi susah gitu. Dah ya, nama mungkin rada sulit kebayang.
Sekarang saya pakai bahasa yang lebih gampang, laptop. Supaya teman-teman nanti ngerti, semakin jaringan ilusinya banyak, semakin kita mumet hidupnya pasti. Dan nanti semesta punya hukumnya sendiri. Punya hukumnya sendiri. Dan ini menarik. Dan saat kita nanti ngerti hukum ini, pulang dari sini at least 90% semua yang mumet itu akan drop lah gitu kira-kira. Tapi besok pusing lagi sih, kan pulangnya aja, ya besok balik lagi. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk kemampuan kita untuk mengulang program lama itu kuat, gitu ya. Jadi teman-teman nanti kita akan ngerti bahwa selama hidupku aku tidak menghadapi pasanganku, aku tidak menghadapi anakku, aku tidak menghadapi ibuku, aku tidak menghadapi temanku, yang aku hadapi ini nih. Identitas. Cuman karena si identitas ini susah kita analisa, si identitas ini nanti memanifestasi. Jadi pasangan, jadi anak, jadi teman kerja, jadi partner, ini semua termanifestasi gitu intinya. Kalau bahasa-bahasa yang agak spiritual lebih dalam, itu nanti disebut pecahan jiwa gitu. Nah, soulmate mah ini teman jiwa. Tapi ini gimana ya bahasanya ya? Jiwa yang terurai gitu. Nanti kita ngerti. Karena begitu nanti teman-teman terkoneksi sama siapapun dalam hidup ini, itu pasti ada spark dari pecahan jiwa kita masing-masing. Sampai sini oke? Dan nanti di ujung-ujung sininya, semua yang datang apa dan lain-lain itu kita lagi dikunjungi oleh diri kita sendiri sebenarnya. Cuman beda bentuk aja. Teman-teman supaya tahu kalau dirinya menyebalkan, harus ada ngelihat diri yang menyebalkan. Iya, males nggak Bu? Iya, dan kebetulan yang menyebalkan itu aku, gitu. Nih teman-teman ya, saya kasih satu analogi terapi. Ini belum pernah saya ceritain di mana-mana. Serius, ini saya baru temuin jurnalnya apanya pas kemarin ke Melbourne, saya baru temuin. Bagus banget. Ini first time saya cerita ini. Ada satu gini. Teman-teman bayangin, ada orang yang 100% gua banget. Percis cloningnya teman-teman aja. Terus belajar hidup sehari aja sama dia. Sok rasain. Kira-kira kalau kita satu hari aja nggak usah lama-lama, sehari hidup bareng sama diri sendiri, bakal menyenangkankah? Bakal tidak menyenangkankah? Coba pikirin itu baik-baik. Jangan-jangan nggak usah nunggu sehari, baru 5 menit udah malas ketemu sama dia. Menariknya, karena jangan-jangan begitu ngelihat diri sendiri, buset lu tuh gini banget ternyata ya. Buset lu tuh gini banget. Ini treatmentnya biasanya 6 jam. Jadi ada orang satu masuk santai, relax, dia mengafirmasi dirinya, ada di sampingnya, ngajak ngobrol seakan-akan dirinya. Itu 10 menit orang pada nangis, pada nggak kuat. Artinya apa? Yang dilawan setiap hari bukan siapapun, tapi dirinya sendiri. Nah saya mulai ngerti juga bahwa misalnya si pasangan, ya, istri saya rada nyebelin, oh ya mau gimana lagi ya, gua juga sih gitu. Orang tua rada ribet gitu, mau gimana lagi ya, dia juga gitu. Tapi ini yang punya masalah mudah-mudahan bukan saya sih ya. Cuma ngasih contoh ya. Cuma ngasih contoh. Dan contoh nggak selalu benar. Tapi rada malas juga sih, ini gue semua nih, enggak juga sih ya. Gitu. Nggak ada yang, itu pasti teman-teman. Karena kita dipertemukan sama siapapun, pasti ada sparkling soul kita, pasti ada. Pasti ada. Makanya teman-teman, sorry ya, at some point dalam pembelajaran ini, itu kadang-kadang bukan apa materinya, bukan apa esensi inti dari yang disampaikan, tapi connection soul-nya yang terjadi. Nah, connection soul itu dalam tradisi Islam namanya tarekat gitu. Terhubung sama guru. Kenapa? Spark-nya pas, cetek. Contoh, teman-teman pernah nggak sih ketemu orang, ya dia asik, kita senang, dan entah gimana, mau ngomongnya nggak ngerti, kayak mau gimana, tapi get something, pernah gitu nggak kira-kira? Ya, kenapa? Karena di situ ada soul connection gitu. Dan kita akan dipertemukan. Dan menariknya, setelah selesai 1, 2, 3, jadi pada dasarnya kita lagi mengumpulkan puzzle-puzzle semua yang terpecah
untuk dilepaskan jadi satu puzzle utuh gitu intinya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ini kalau saya pinjam pakai tradisi Buddha nih ya, wah dalam banget sih. Ini saya pinjam sedikit yang rada setengah halu dulu ya bahasannya ya. Pernah dengar reinkarnasi? Terserah mau percaya atau nggak, mau bener ada atau nggak, itu urusan lain. Tapi ada satu statement yang ngebuat jelek banget di statement kemarin saya ketemu sama monk, itu dia bilang gini, semua orang yang datang sama kamu, itu semuanya dulu ibu kamu katanya. Karena kamu pernah terlahir dari dia. Sadis nggak? Bentar. Agak loading ya nih ya. Gini. Ulang ya. Ulang ya. Ntar ini nyampe nggak ya? Makanya pelan-pelan. Makanya ini paling asik ngomong kalau nggak direkam sih. Iya, supaya nggak putus aja koneksinya nih. Supaya nggak putus, Iya, ya. oke. Kalau ada live apa kan rada basa-basi. Enggak, ini nggak ada live. Nggak ada Cuma live. direkam doang. Iya, oke. Tapi Ya, ini makanya saya tenang. ngomong gitu. Iya, tenang. Ulang ya teman-teman. Ulang. Kita tahu kalau proses yang namanya reinkarnasi, sedikit ya. Iya. Teman-teman, saya nggak pengen teman-teman terjebak di konsepnya, cuman kita ambil pemaknaannya. Karena kalau ngomong terjebak di konsepnya, saya udah rada males ngomongin ini. Kenapa? Karena nanti lebih sibuk di urusan ini daripada di sininya gitu. Ya, betul. Tiba-tiba begitu pas live regression, waduh gua raja, pas ini gua tuh dulunya raja. Iya dulu sih, sekarang kan kere aja udah gitu. Udah nggak usah so-soan lah gitu. Nah kadang orang jadi halu gitu teman-teman. Iya. Sama problem 5 tahun yang lalu aja belum beres, apalagi mundur 1000 tahun ke belakang udah pusing lah gitu kira-kira. Itu maksud saya. Oke. Jadi kenapa saya agak tidak terlalu interest untuk ngomongin itu lebih dalam, mending praktek lah kalau itu. Tapi gini, kita tahu bahwa kalau teman-teman sekarang punya musuh yang belum selesai di kehidupan ini, berarti soulnya masih ada retakan atau soulnya masih ada terpisah nggak kira-kira? Berarti harus diberesin nggak? Minimal diberesin akan terjadi kepada connection yang paling dekat dengan kita. Karena kenapa? Semesta akan memaksa untuk menyelesaikan itu, maka suka nggak suka dibikin serumah misalnya. Dibikin sedarah misalnya. Dibikin ada hubungan gitu misalnya. Jadi siapapun yang teman-teman sekarang punya hubungan sama suaminya, istrinya, sama anaknya, sama ibu bapaknya, itu semuanya dalam terminologi ini, itu pasti pas bisnis yang belum selesai, itu semua masalah besar kita gitu kira-kira. Sampai sini oke? Makanya jangan heran, semua kepusingan hidup datang dari orang terdekat, titik udah. Contoh nih, saya sama Mas Abi berantem sekarang, belum beres. Semesta tuh keren, ayo dong damaikan. Besok di kehidupan berikutnya, saya bisa jadi ibunya, Mas Abi bisa jadi anak saya. Ataupun sebaliknya. Sampai sini oke? Si Mong ini ngomong beberapa menit, tapi mundur dan pemahamannya, semua yang hadir sama kamu itu bekas ibu kamu. Itulah kenapa, hormatilah mereka seperti kamu mau hormati ibumu, dia bilang. Anjir edan oke gitu ya waktu itu ya di sana. Oh benar juga ya gitu. Kenapa? Karena setiap yang terjadi dan terkoneksi sama kita itu pasti ada wire jiwa ini yang suka nggak suka, mau nggak mau ada sesuatu yang harus dilepaskan. Jadi semua yang datang ke kita teman-teman ini ingat baik-baik. Semua yang datang ke kita didesain hanya untuk diterima dan dimaafkan. Titik udah. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Karena saat belum diterima dan dimaafkan, akan looping. Setelah ngobrol kemarin, dapat knowledge-nya, saya meditasi, mulai ngerti, ya ampun teman-teman, dapat other perspektif banget gitu ya, ngelihat si A, ngelihat si B, jadi bukan lumayan lagi sih, beneran udah si saya belajar banget untuk ngelihat siapapun tuh bukan identitasnya gitu kira-kira. Tapi yang saya rasakan adalah vibrasi kualitas jiwanya gitu. Dan ternyata setelah terlatih, wah dahsyat banget gitu. Jadi lebih gampang nerima situasinya, memaafkannya. Kenapa? Dengan anggapan sederhana aja, ya pokoknya kalau ketemu siapapun, basic desainnya, pasti ada sesuatu, dan dulu pasti ini ibu saya, dan saya perlu menghormati dia, dan saya perlu menerima, dan saya perlu memaafkan. Sampai sini oke? Dapatnya ini? Lagi processing ya. Silakan Ibu. Silakan Bu. Enggak Bu.
Karena kelahiran itu, yang terlahir itu jiwa, casingnya laki-laki perempuan itu akan sangat variatif. Sangat variatif. Kan laki-laki, ibu bapak pernah baca penelitian terakhir tentang gender? Gender itu nggak dua loh. Gender itu sekarang spektrumnya gede banget, luas banget. Jadi nggak bisa, belok sedikit ya, nggak bisa gara-gara punya penis disebut laki-laki, belum tentu. Nggak bisa gara-gara punya vagina disebut perempuan, belum tentu. Kenapa? Karena antara laki-laki sama perempuan di sini spektrumnya banyak banget gitu. Banyak sekali. Sehingga sekarang memudahkan, laki-laki pokoknya yang gini, perempuan pokoknya yang gini. Padahal di kita tuh ada kromosom laki-laki perempuan yang presentasenya nggak mungkin semua sama gitu kira-kira. Tapi kalau mau pakai bahasa yang lebih gampang lagi, ada feminin, ada maskulin. Ini mungkin di negara-negara maju, next ya, nggak kurang dari 5 tahun lah gara-gara penelitian ini, udah nggak akan ada lagi gender. Karena udah nggak jelas ini laki-laki perempuan. Ada bentuknya laki-laki tapi punya vagina. Ada bentuknya perempuan tapi punya penis. Dan it's happening sekarang. Jadi nanti mungkin kalau ditanya atau ada di KTP apa jenis kelamin, mending digambar daripada tulis L atau P gitu kira-kira. Gitu ya. Paham ya? Sampai sini oke? Jadi ada fracture itu apa? Pecahan-pecahan soul ini, di mana nanti pecahan-pecahan soul ini akan menjelma menjadi sesuatu yang datang ke kita gitu intinya. Sok, sampai sini ada yang bingung dulu nggak? Dapat ya? Dapat ya? Nah, berarti daripada ngerubah yang di luar, mending ngerubah apa yang kita percaya. Pun teman-teman, saya selalu mengulang-ulang ya, please ini tolong aja, tolong nih. Tolong ingat baik-baik, teman-teman mau dengar dari siapa, mau baca dari siapa, semua yang datang ke kita melalui panca indera, itu namanya informasi. Bukan kebenaran. Apa teman-teman? Belum menjadi kebenaran. Karena si informasi ini akan menjadi truth atau kebenaran setelah ada proses di tengah-tengah, aku mengalaminya. Sorry ya, besok-besok kalau baca Quran, jangan langsung percaya. Karena apa yang dibaca baru dalam bentuk yang namanya informasi. Itu Quran, apalagi buku ini gitu. Jangan tapi ya. Ini kan yang dialami Mas Abi dibukukan untuk dibagikan sebagai informasi, bukan bentuknya kebenaran, bukan. Oke teman-teman? Itulah kenapa salah satu skill yang perlu kita update dalam hidup itu namanya skeptis. Karena kita suka ketipu identitas. Yang mentang-mentang yang ngomongnya pakai jubah, putih-putih, figur otoritas, pasti bener aja. Belum tentu. Dan biasanya bypassing dari informasi menjadi truth langsung menjadi kepercayaan. Aku yakin kenapa? Karena yang ngomongnya dia. Jadi kebiasaan kita hidup dalam ilusi terus akhirnya. Makanya kenapa di tradisi Islam nggak disuruh percaya nomor 1, disuruh bersaksi. Nah jadi nanti salah satu PR yang kita akan latih setelah ini, coba teman-teman kumpulin kepercayaan-kepercayaan apa yang udah nggak valid, lepasin pelan-pelan. Karena kalau itu belum lepas, itu akan membuat sistem harian kita menarik ke hukum semesta itu dengan statement yang sama gitu kira-kira. Sampai sini oke ya? Makanya agama menawarkan kepercayaan terus nggak kira-kira? Bagus buat starting point, yes. Tapi saya selalu ulang-ulang teman-teman, pada akhirnya kita semua akan punya jalannya masing-masing dan tidak menggunakan jalan orang lain. Ya puntennya saya rada kasar nih, jadi kalau sholatnya pakai cara dia, meditasinya masih pakai cara dia, seningnya masih, that's okay. Tapi semua cara keluar, itu hanya untuk menemukan caramu sendiri yang paling otentik. Karena room kita tuh ada barcode-nya masing-masing, quote and quote ya. Nggak akan ada yang sama gitu. Nah yang menarik, kalau nggak terlalu luas, perbedaan ini jadi berantem gitu kira-kira. Karena dianggap harus sama percaya. Gimana Ibu? Saya mau nanya. Ya.
Boleh dong. Saya kan baru proses ya, baru terima merupakan. Jadi kalau yang saya alami aja. Yang saya alami kalau Quran itu saya udah dasarnya percaya. Maksudnya itu kata-kata Allah dan bukan buatan manusia. Ya. Ya, saya ulang dan saya ngalami. Maksudnya juga ketika saya ikut masabu yang bawa sholat itu jembatan, pernah kan yang tujuannya ini. Jadi orang itu punya merek tapi aqua misalnya, airnya kan sama gitu. Betul. Dan alhamdulillah saya ngalami. Jadi saya dapatnya itu beda gitu, bukan informasi. Dari situ saya percaya dulu dan ngalami. Itu gimana prosesnya kok belum paham ya? Gini. Teman-teman sekarang saya ngomong, teman-teman lagi mendengarkan kebenaran atau lagi mendengarkan informasi? Informasi. Quran informasi bukan? Kiai, ustadz, ulama, semua informasi bukan? Informasi. Masuk nih ke ruang informasi kita. Oke? Pertanyaan saya. Ini informasi benar atau tidak, perlu kita buktikan nggak? Perlu. Gimana cara membuktikannya? Mengalami. Contoh nih, ada kue biasanya ya. Nah, kue ada di situ. Saya tuh nggak makan kue itu. Terus saya ngomong, ibu, teman-teman, kue enak banget. Saya belum nyoba. Oke? Berarti saya lagi mengatakan sesuatu yang bahkan saya belum mengalami. Betul? Nah, berarti kalau saya mengatakan sesuatu yang belum saya alami, itu namanya ceramah. Orang yang ngomongnya aja belum ngalamin. Tetapi saya mau tahu nih, ada orang ngomong, Mas Abi ngomong, Kang Abu ini kue enak banget. Dah, saya masukin ke skeptis. Meskipun Kang Abi orang soleh, tapi saya nggak percaya gitu. Kenapa? Karena saya pengen percaya bukan dari lidahnya Mas Abi, bukan dari kata-katanya, bukan dari matanya, bukan dari hidungnya. Saya mau bersaksi, berarti ambil kuenya, icip. Ngalamin langsung nggak? Begitu ini bener enak, di situ kita ngomong Shodaqallahul Azim. Maha benar Allah, maha benar realitas, karena aku mengalaminya, gitu kira-kira. Gitu Bu. Sip ya? Jadi teman-teman, poin penting yang ingin saya garis bawahi di sini adalah semakin kita meninggikan tingkat skeptis, semakin mendekati kenyataan itu lebih mudah gitu. Kenapa? Tidak banyak terbuai oleh kepercayaan, karena kenapa? Satu kepercayaan yang datang dari figur otoritas itu bisa mengguncang jiwa dan itu bisa terekam dalam jangka waktu yang lama gitu. Ini saya pernah cerita ya, saya punya satu guru, dia bilang gini sama saya. Menarik banget. Ini di akhir-akhir hayatnya beliau sih, pas udah masuk ke level-level pembelajarnya rada tinggi gitu. Dia bilang gini, ini kalau boleh disebut final pengajaran dia gitu. Supaya dia mau sakti apa gitu ya. Wah top aja. Final pembelajaran dia tuh bilang gini sama saya. Abu, kamu perlu lebih banyak mendengarkan orang yang kamu gak suka. Wah berat banget sih gitu ya, malas banget ya. Apa sih gitu. Tapi saya renungin aja. Terus dia ngasih clue-nya gini. Anggaplah semua apapun yang kamu dengar sebagai pengetahuan, itu adalah kunci. Dan kamu adalah kolektor kunci itu. Habis gitu nggak lama beliau meninggal. Saya merenungin kalimat itu teman-teman. Kolektor kunci, saya baru ngerti. Kalau saya melimitasi mendengarkan dengan identitas, sorry ya, ini mungkin rada-rada gimana gitu. Misalkan ngomongnya ngaco lah, apalah, terus religius banget, surga neraka, apa dan lainnya. Itu udah malas sih saya dengar gitu. Tapi at some point, pembelajaran yang dikasih guru saya ini, dia bilang bahwa, dengerin, satu poin bahwa kita bisa mendapatkan kunci itu dari siapapun. Saat kita jadi kolektor kunci, suatu saat dalam perjalanan ketemu pintunya, ketemu lubang kuncinya, at least kuncinya udah ada. Pertanyaan besarnya, bagaimana saya mau menerima kunci dari orang yang saya nggak suka kalau saya tidak acceptance, saya tidak memaafkan, dan mulai sadar bahwa siapapun yang saya dengar, ya itu gua juga sih, gitu.
Begitu hari ini ketemu dia, oh saya ketemu pecahan jiwa saya untuk dia ngasih tahu ke saya karena kenapa? Tanpa ada dia, ada satu missing link yang saya lupa di sini gitu. Apalagi saya tiap hari ngomongin kesadaran aprep banget lah, kalau lagi pusing mah pusing aja gitu. Misalkan, at some point, begitu cara ini saya pakai, diaplikasikan, ada apa macam-macam lah dalam bentuk apapun, jadi lebih mengerti bahwa, oh iya ya. Artinya apa? Yang kita tidak sadari bahwa semua yang datang ke kita itu adalah manifestasi dirimu yang bentuk yang lain gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Nah nanti kita mulai sadar teman-teman. Betapa sangat sulit memaafkan diri sendiri, itu masalahnya. Sekarang memaafkan diri sendiri, salah satu cara terbaik adalah memaafkan siapa yang datang. Berarti begitu saya memaafkan dan saya menerima dan saya letting go semua yang datang, saya lagi maafin diri sendiri nggak sebetulnya? Itu. Saya pernah mengalami stuck, ini saya cerita subjektif ya. Saya pernah mengalami stuck masalah 4 tahun gak beres-beres gara-gara nggak nerima satu hal ini. Dan saya membuktikan bahwa begitu accept, letting go, ternyata growth gitu. Jadi ternyata apa yang hari ini tidak membuat jiwa kita tumbuh adalah sesuatu yang kamu belum maafkan. Titik, udah nggak ada lagi. Saya jadi makin ngerti kenapa Quran tuh cerewet banget. Maafkan, maafkan, maafkan. Apa sih gitu? Dan ternyata setelah kita memaafkan ini semua, melepaskan dan letting go ini semua, satu-satu ini pelan-pelan hilang gitu. Jadi kalau sekarang kita mau mengenal diri, lihat aja lingkungan yang datang ke kita siapa. Itu value jiwa kita gitu. Begitu ngeliat nyebelin banget, pasti ada di sini, pasti. Lihat, pasti ada di sini. Gitu. Karena pada dasarnya sekali lagi, dengan pemahaman konteks, ngelihat dalam konteks bukan hanya si identity, tapi melihat menggunakan aku, seenggaknya teman-teman, pengetahuan ini lebih melegowokan kita untuk bisa menerima dan memaafkan, itu aja poin. Sampai sini oke? Dan ingat, menerima bukan berarti setuju. Ingat ini baik-baik. Nerima bukan berarti jadi nggak waspada, bukan. Misalnya dipukul, ya udah terima aja, nah gitu. Ingat ya, antara sabar sama B360 beda tipis. Atau B360 ya? B360 bego gitu maksudnya. Itu beda tipis gitu. Nah itu kan nanti yang akan kita telah terus. Dan teman-teman, dan. Saat teman-teman mengalami dan mendapatkan apapun pengalaman-pengalaman subjektif, sebisa mungkin kalau bukan diceritakan dalam forum tertentu, disimpan aja. Outputnya tuh nggak usah ceritanya, tapi perilaku yang berubah, udah gitu aja. Karena saat nanti kita terjebak dengan cerita-cerita ini, aduh aku tuh kemarin meditasinya ketemu cahaya biru, itu Tuhan deh kayaknya. Udah sibuk nanti gitu. Nanti jadi muter di ceritanya, akhirnya bukan konteks ke perilakunya gitu. Kenapa? Karena cerita itu nanti akan update. Jadi teman-teman please jangan memegang kebenaran, karena kebenaran sebentar lagi expire. Makanya outputnya dapat sesuatu, contoh-contoh nih ya. Ini kan forum asik gitu ya. Pulang dari sini tuh bukan ke WhatsApp keluarga. Mama tadi pengajian. Menurut pengajian kamu harus memaafkan. Bukan gitu. Tapi tunjukkan kalau aku bisa lebih memaafkan. Karena kita, sorry ya, dakwah itu intinya bukan sharing hanya knowledge, bukan sih sebenarnya. Tapi menunjukkan perubahan perilaku. Titik. Oke, sampai sini. Dapat ya? Clear ya? Mulai rada ada peta-peta nggak kenapa gini, kenapa ada peta-petanya gitu? At least gitu. Dan teman-teman please biasakan begitu tahu gini, oh berarti dulu salah. Jangan bilang itu salah, tapi itu pertumbuhan gitu. Karena dalam hidup itu nggak ada salah benar. Ingat ya, salah itu kepercayaan loh. Aduh, aku tuh berarti kemarin gagal. Nah, gagal tuh di sini nih. Salah, gagal, buruk. Itu tuh semua konteksnya ada di sini gitu. Begitu nama, oh iya ya, itu fase yang perlu aku lewati. Karena mau diterima atau tidak, udah kejadian ya kira-kira.
Semalam tuh saya podcast sama Pak Wayan. Pak Wayan nyeletuk, ini nggak tahu Pak Wayan juga mungkin rada nggak sadar ngomongnya, tapi nyeletuknya bagus. Kang Abu, hidup mah tinggal milih dua, mau mati ketawa atau mau mati cemberut, terserah. Ujungnya mati, bener juga ya Pak Wayan ya. Dari ujungnya mati, mending milih mati ketawa ya. Iya katanya. Kan itu semua ada di sini. Betul nggak? Betul. Dan kecenderungan orang sangat menginginkan sebuah yang ideal, nunggu beres dulu baru aku layak untuk bahagia gitu. Sebelum masalah ini beres berarti aku sesuatu hal yang masih menderita. Terus diulang-ulang. Akhirnya apa? Merasa tidak layak untuk bahagia karena kenapa? Ada masalah ini. Abis gitu mindset berikutnya apa coba? Aku tuh nggak layak nih dapat masalah ini, masa aku sih gitu. Oh gini banget sih. Kan harusnya nggak menimpa aku. Kenapa yang gini tuh bukan tetangga? Kenapa? Nah, terus akhirnya nolak-nolak terus nggak kira-kira? Pertanyaan besarnya teman-teman, sampai kapan kita mau menolak diri sendiri? Itu aja udah. Dan itu jawaban itu yang bisa tahu diri sendiri juga. Dan yang bisa merubah movement itu diri sendiri juga. Jadi saat kita menolak hidup, means kita lagi menolak diri sendiri gitu. Oke. Aduh lemas gini Oke nggak ini? Silakan Ibu. Nah ini lagi how to nih sekarang ya. Autornya di buku ini. Oke. Sebelum ke how to saya mau ngasih satu lagi analogi supaya teman-teman ngerti apa makna dari kemelekatan. Ya. Contoh. Sebelum laptop ini saya beli, maka belum ada konektivitas antara saya dengan laptop. Oke? Karena belum ada akad jual belinya. Akad itu mengikat. Makanya ada akad nikah, mengikat pernikahan gitu misalnya. Jadi gini, sebelum laptop ini di toko, belum ada pecahan jiwa saya. Belum ada. Karena saya belum menginisiasi pecahannya ke sini. Ingat ya teman-teman, setiap pecahan jiwa itu pasti ada energinya, pasti ada tarikannya. Makanya setiap tempat itu pasti ada bekas pecahan jiwa kita. Di rumah, spot yang paling nyaman ke situ lagi pasti banyak pecahan jiwanya di situ. Duduknya di situ lagi aja enak. Di sana gede luas, di situ lagi. Baju yang diambil ini lagi, udah. Ada gitu-gitu nggak kira-kira? Iya. Dan itu narik tuh. Itu narik. Makanya kalau udah terlalu melekat, kenapa harus di letting go gitu? Ya, nanti kita aplikatifkan. Datang ke toko, saya beli. Berarti saya mengakadkan jiwa saya dengan laptop. Jadi teman-teman sorry ya, begitu orang punya banyak barang, means pecahan jiwanya juga banyak di barang itu. Makanya kenapa dalam tradisi tasawuf, dia harus melepaskan, supaya udah lagi nggak ada attachment gitu kira-kira. Tapi bukan berarti nggak punya apa-apa, bukan lah ya, bukan ya. Tapi yang dilepaskan itu attachment-nya. Makanya kan pernah dengar hoarding ya, ada orang udah jelas nggak kepake, ditumpuk sampai udah buluk, apa nggak kepake masih disimpan, wah udah aja. Kenapa? Ada pecahan di situ gitu. Dan sorry to say, semakin itu tidak dilepaskan, itu akan memberatkan gitu kira-kira. Makanya kenapa orang takwa nomor 1, bersedekah baik lapang maupun sempit, inti bersedekah tuh bukan masalah duitnya, rilis kemelekatan itu gitu inti. Dapat ya? Saya laptop ini udah saya beli, yang asalnya nggak ada relationship soul, pecahan jiwa, nambah 1, laptopku. Oke? Nah, saat laptopnya udah jadiku, berarti si laptop udah jadi bagian diriku. Begitu laptop ini dijatuhin sama teman, laptopnya yang jatuh, yang sakit ininya. Aduh, baru beli kemarin. Gitu. Bener nggak? Berarti aku mengasosiasikan sama laptop nggak? Berarti laptop jadi aku nggak? Bahaya nggak coba? Nah, gitu. Yang paling lebih bahaya dan gak sadar, ini terjadi sama orang-orang terdekat. Yang nanti jadi anakku. Wah udah. Anaknya yang dimarahin sama tetangga, yang ngamuk ibu bapaknya. Kenapa? Saat anaknya disakitin, itu sama dengan menyakitiku. Melekatnya tuh.
Dan ini paling PR banget sih. Karena kalau pecahan jiwa tuh bentuknya gede-gede gitu ya, bongkahan gede yang sangat gede, itu akan ada di orang-orang terdekat, salah satunya pasangan dan anak. Udah gitu itu. Sampai sini oke? Padahal itu anak ini ibu, itu kan ilusi ya. Dibuat-buat aja sih. Padahal individu yang berbeda nggak? Maka terjadi kemelekatan yang super dahsyat gitu ini. Oke sampai sini? Dapat sampai sini? Nah teman-teman kira-kira cek and recheck aja koleksi-koleksi kemelekatannya banyak nggak gitu? Ya nggak usah dijawab sih, nggak apa-apa ya. Sehingga nanti ngerti, oh ini yang berat, ini yang berat, ini yang berat, ini yang berat. Nah dalam bahasa Quran, saat aku melekat kepada sesuatu, itulah yang disebut musyrik gitu. Mempersekutukan Tuhan tuh gitu maksudnya. Ya tuh saya beli mobil, jadi mobilku. Waktu parkir, mobilnya didudukin orang lain. Yang ngap di sini kok kayak gua yang didudukin ya gitu. Padahal mobil yang didudukin gitu. Pernah ngalamin gitu nggak teman-teman? Iya. Berarti kita ini terpecah menjadi asosiasi banyak banget nggak kira-kira? Nah, oke? Nah, sebelum ke how to, nanti teman-teman journaling. Mana yang kira-kira berat banget. Dan yang paling tahu diri sendiri. Tadi saya kasih metodologinya, teman-teman nanti di rumah lagi santai punya waktu sekitar sejam setengah, duduk aja santai, rasain di depan lagi ngobrol sama diri sendiri, tanya, kamu tuh yang paling kamu nggak suka apa? Sok kamu jujur, apa yang paling nggak enak, apa yang paling semua tanyain. Nah tulisan apapun hasilnya ditulis. Menginterview diri sendiri gitu kira-kira. Kalau mau pakai kaca juga boleh sih, ngobrol gitu boleh. Itu salah satu metodenya. Tapi it works untuk melepaskan sesuatu yang kita nggak lepasin selama ini gitu. Karena banyak orang yang nggak bisa ngelepasin karena ada kepercayaan tadi nih. Lah kalau ngomong sama diri sendiri mah bebas, betul nggak? Makanya sorry ya teman-teman ya. Kenapa di tradisi Katolik itu ada pengakuan dosa? Pernah dengar nggak? Pengakuan dosa itu kan sebetulnya bukan masalah dosanya, dia ngelepasin emosinya sebenarnya. Di Islam nggak ada kali ya? Nggak ada sih di Islam ya. Di Islam lebih ke tahajudnya gitu sebetulnya, ke sendiri gitu itu. Jadi kalau teman-teman mau pengakuan dosa, ya ke Katolik dulu sebentar, nanti balik lagi boleh ya. Oke, ya seru loh pengakuan dosa ramai. Saya pernah sekali waktu ke Vatikan nyobain pengakuan dosa gimana sih Romo? Sok masuk katanya. Gini. Oh gitu. Lega. Karena si boleh nggak apa-apa lah ya, ini mah di kita aja ya. Soalnya sebenarnya nggak boleh diceritain. Boleh ya. Kenapa? Maksudnya orang mau misalkan saya ya untuk mengakukan dosa itu diizinkan. Oh boleh. Open bu. Oh, Iya. iya. Yang jangan ketahuan netizen. Oh jangan aja. Nah, kalau itu bahaya ya. Begitu gini ada yang motret di sini, wah udah panjang. Iya sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Kan yang kafir si Abu, bukan saya. Ya. Pertanyaan pertama adalah menarik banget. Apa yang selama ini kamu tutup-tutupi dan malu? Ada kalimat malu untuk kamu ceritain. Wah sadis. Dan itu karena dibikin private, dibikin nyaman, dan itu kan udah ada code of conduct-nya ya teman-teman. Ini tuh nggak boleh keluar. Ini selesai di ruangan ini. Dan kita nggak tahu ngobrol sama siapa. Nggak tahu. Dia nggak tahu ngobrol sama siapa, nggak tahu. Tapi mungkin dari dianya mah tahu kali ya, satu ini gitu mungkin ya. Saya kadang-kadang suka mikir, ini mah kacanya dari situ bisa ke sini sih kayak. Nggak ada yang pakai kayak kelambu gitu. Jadi memang ngobrol. Makanya kan kenapa kalau si pendeta itu disebut Imago Dei, karena dia mewakilkan untuk kalau ngobrol ke Tuhan kan abstrak, seenggaknya melalui dia gitu kira-kira. Dan pertanyaan pertama, apa yang kamu sangat malu untuk ungkapkan dan kamu pegang udah lama? Sok ngomong sama saya, dia bilang. Bla. Wah dari situ. Jadi memang bagus banget untuk rilis gitu intinya. Ya, oke ya, sampai sini ya. Dapat ya? Kira-kira apa yang tadi saya ceritain, apa sesuatu yang masih tersimpan lah, apa banyak nggak di dalam?
Banget, banget, banget. Nah, salah satu nanti kalau how to untuk ngelepas-lepasinnya meditasi sih. Tapi nanti kita akan bahas satu-satu. Struktur berpikirnya oke dulu nggak teman-teman? Dapat ya? Clear ya? Jadi at least ada sesuatu dulu. Sebenarnya kita tahu ini cuman satu. Ingat ya, segala bentuk yang kembali kita sebagai karma, sebagai kembali itu karena ada keputusan. Minimal teman-teman, dengan ngerti ini dulu saya nggak pernah bosan dan bakal selalu cerewet ngomong ini ulang-ulang. At least kita punya jeda dulu sesaat. Dah. Misalnya benci sama orang, kalau reaktif sikat satu nambah lagi. Dan ini bisa nambahnya wah eksponensial banget gitu. Tapi kalau kita begitu sadar, mau sebel, aduh bekas ibu lagi, lumayan nih. Mau benar, mau enggak, mau apa, buat saya sih nggak terlalu gimana gitu ya. Tapi, saya menyadari dari semua knowledge tentang konteks apapun, itu satu yang works buat saya adalah saat mau mengambil keputusan, saya berpikir ulang untuk memutuskan saat itu. Karena kenapa? Saat aku memutuskan tanpa keluar kesadaran, saya akan nyimpan ini satu yang baru gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya. Teman-teman ingat nggak waktu kita bahas, setiap tindakan perlu energi. Ingat nggak? Berarti kalau kita marah perlu energi nggak? Berapa persen energi dipakai dan dibuang ke tempat yang nggak penting? Nah ini at least membuat, kan saya punya hashtag nih 2026, hemat energi. Nah gitu. Hemat energi adalah beneran kita sadar energi kita mau ditaruh ke benci, ke marah, ke dengki, ke apapun, tapi aku tahu dan aku sadar aku nyimpen energi ke situ. 98% gak menyadari energinya kemana. Maka jangan heran, gak ngapa-ngapain tapi lemas. Pernah gitu nggak? Nah, udah selesai. Itu leaking tuh. Dan semua ada di sini biasanya. Handphone ini nggak dipakai, berkurang nggak baterainya? Kenapa? Ada background system yang bekerja. Background system yang bekerja di kita, subconscious mind, itu rata-rata datang dari kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Oh ya, mumpung saya nggak lupa teman-teman, satu poin ya. Dropping frekuensi paling rendah baru kemarin ada nih, satu penelitian baru nih. Satu poin aja. Hal yang membuat kita sangat syuk ke bawah, itu namanya jealous atau cemburu. Udah hati-hati aja. Once ada jealousy, ada kecemburuan, di situ pasti ada pembandingan. Dan saat membandingkan, wah ininya gitu. Membandingkan lagi, tambah lagi. PR-nya banyak lagi. Nah kalau di rumah Salam ada scanning kayak masuk ke airport gitu ya, nit gitu. Ini kayaknya yang datang ke sini, wah udah hitam banget aja gitu kira-kira. Ininya udah wah aja gitu. Tapi ya balik lagi, it's good point saat kita menyadari bahwa we need help gitu kira-kira. Oke? Dapat ya? Dan yang kedua, semakin ngerti ini, semakin mengurangi tingkat menyalahkan. Udah. Once kita udah belajar tidak banyak menyalahkan, kita akan mulai pelan-pelan ngebersihin ini. Makanya teman-teman, kemarin ada satu simposiumnya tentang kesadaran, indikator, parameter, indikator. Saya suruh ngomong gitu, cerita. Dan bikin se-short mungkin, sejelek mungkin, dan sesederhana mungkin dengan, jadi gini, ini kayak pertanyaan, tapi dijawab dengan short answer yang esensial gitu. Ada yang tanya, kesadaran itu apa? Saat aku tenang. Kesadaran itu apa? Baguslah jawabannya. Pas datang ke pertanyaan ke saya, nggak tahu teralirkannya satu poin gitu. Jadi menurut kamu kesadaran apa? Dapat jawabannya saat itu menarik banget. Saya juga amazed gitu ya dengan alirannya. Simpelnya gini teman-teman. Orang yang semakin berkesadaran, semakin enggak banyak komplain. Dah itu aja. Jadi silahkan hitung komplain harian teman-teman. Sok gitu. Komplain ini, komplain ini, komplain ini. Berarti saat kita komplain, kita lagi ada di sini. Kita lagi ada di illusion. Berarti kita lagi tidak menerima kenyataan. Oke? Dapat ya? Ya. Masa yang tepuk tangan satu orang? Dua orang? Ya. Sip nih. Dah.
Kita pelan-pelan nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dikunyah, di refleksi. Nah, ini satu lagi aja, ini yang saya dapat kemarin juga nih. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi, lebih dalam menyadari kenapa sistem semesta itu tertinggi namanya kasih. Ya. Ya. Tapi ada nggak yang namanya jelas positif? Iya sih. Nggak, maksudnya saya Paham. lihat. Aduh, kok orang itu bisa ya? Itu termasuk jelas ya? Kayaknya tuh bisa kayak gitu atau menurut kamu itu bukan jelas? Gini, jealous itu adalah emosinya. Oke? Emosi itu adalah energi. Berarti jealous itu adalah energi, tergantung kita mau menggunakan energi itu ke positif atau negatif. Depend. Cuman yang tadi Abu ceritain di jurnal itu, orang yang jealous rata-rata langsung ke sini. Membandingkan akhirnya. Nah, membandingkan yang ada di sini, akhirnya ngebuat dirinya nggak worthy. Aku tuh nggak, udah tuh, begitu nggak worthy, dia nggak betah jadi dirinya. Nah, tadi yang disampaikan, ini orang bisa gini, jealous deh, aku harus lebih baik. Nah, arahnya di sini. That's good. Gitu. Ya, sip. Nah, itu kayaknya tadi pengakuan dosa ya. Dapat ya teman-teman ya? Mungkin pertanyaannya bukan itu, tapi disembunyikan kan pertanyaannya. Iya Bu. Langsung ke to the point. Iya mungkin. Pertanyaannya. Oke. Paham ya teman-teman ya? Ingat. Banget sih. Hatur nuhun Bu, hatur nuhun. Diingatin. Jealousy, anger, dendam, benci, netral. Tapi menggunakan itu untuk apa? Pilihan. Depend on ya. Aku tuh banyak banget disakiti, berarti lagi dikasih banyak energi nggak? Sok atuh kalau disakiti, naikinnya ke sini. Caranya? Contoh. Ini saya ulang-ulang jangan bos. Taylor Swift tahu ya? Banyak putus sama pacarnya. Setiap putus bikin lagu. Kaya. Benar nggak? Tapi ada orang putus, lempar-lempar piring, pacar hilang, piring hilang, rugi, nobel gitu. Berarti kesini lagi nggak kira-kira? Udah selesai. Gitu. Dan sesuatu yang sudah masa waktunya selesai, itu memang sudah itu udah siklus jiwanya emang udah selesai. Selesai aja udah. Jadi tidak ada penyesalan, tidak ada yang salah, nggak ada yang salah. Nanti saya bicara di sini. Tidak ada yang salah dalam hidup. Yang ada semua saling menemukan titik kesetimbangannya. Titik, udah. Supaya kita nggak terbiasa, aduh aku tuh gagal, aku bukan. Tapi semuanya lagi mau ada di sini gitu. Ya, nah sampai sini oke? Get something dapat ya? Sip. Mudah-mudahan seenggaknya teman-teman mulai, oh ada titik hitam aku di situ deh, ada titik hitam aku di situ deh. Wah itu udah bagus banget. Jangan lupa teman-teman, waktu Nabi Muhammad disuruh Iqra, disuruh nyari ini loh. Ada apa sih? Kegelisahanmu tuh apa? Dan yang paling jarang ditanya, diajak ngobrol kan sih kayak gitu. Kenapa? Dia anggap udahlah, nggak care. Nah, saking udahlah, nanti ketemu si hukum kesetimbangan ini gitu. Nah, ini saya bikin fase 1 ya, bintang 1. Sip, save ya, Ctrl S, save di sini. Save. Nah, sekarang ini implikasinya, baru nanti hukumnya, baru nanti how to-nya di sini. Supaya teman-teman knowledge-nya dapat, reflection, masukin ke skeptik. Ingat ya, percaya. Jangan. Nah. Rumus utama dengerin saya ngomong, jangan percaya omongan saya. Dah, gitu. Dengarkan hanya sebagai suara. Selesai. Ya, kenapa? Karena ini lagi menceritakan informasi. Makanya saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, nggak ngajak kemana-mana. Tapi ini adalah aliran yang teman-teman
Siapapun yang hadir ke sini ya, mau nggak mau ini pengaturan yang terbaik dengan wadah yang terbaik. Udah aja. Udah aja. Karena saya nggak pernah tahu mau dialirkan apa nextnya, nggak pernah tahu mau macam-macam dalam tanda petik. Karena kenapa? Pasti ini fulfill sama si hukum ini nanti gitu. Makanya kan suka banyak, aduh gue ini pas banget nih, ini emang ngapain aku lagi cari. Oh, udahlah nggak usah lebahin, itu biasa aja lah. Kenapa? Karena semuanya kesetimbangan, nggak akan pernah melenceng 1 mili, kelebihan dan kekurangan nggak mungkin. Semua presisi teman-teman, presisi. Ya, dah. Kalau kita mau bicara dalam konteks kesetimbangan, semua akan ditarik ke titik kasih. Makanya kalau ada pinjam tradisi Islam, jadilah umat pertengahan. Kalau pakai bahasa Arabnya disebut umatan wasaton. Jadilah wasit. Wasit itu nggak boleh berkubu ke Manchester United atau ke Arsenal. Meskipun MU menang kemarin ya. Gitu. Oh di sini nggak ada fans bola ya. Gitu. Dia harus ada di pertengahan. Oke? Dah. Teman-teman kira-kira si titik-titik makin banyak. Ini saya cuma mau menggambarkan, memudahkan ya, supaya tervisualisasi nanti teman-teman kunyah dan alami dalam keseharian. Let's say jealousy-nya ke negatif, benci ke negatif, apa dan lain-lain, titik. Anggap aja semakin titiknya banyak, semakin berat, dia semakin mengayun ke area positif negatif. Swing. Dan ingat, hidup itu rangkaian semua dari swing itu namanya hidup gitu. Teman-teman pernah main ayunan ya? Kalau ayunan diem aja jadi main ayunan nggak? Gimana caranya kalau mau kita jadi main ayunan? Mundur dulu, lepas ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, sampai nanti akan ada kesini lagi nggak kira-kira? Berarti dari titik ke sini, ujungnya ke sini lagi nggak kira-kira? Nah, yang menarik teman-teman, inilah yang kita sering sebut gagal, bencana, musibah, ujian, azab. Gitu. Nah, ini azab dari Allah. Nah, Tuhan disalahin mulu ya, tapi nggak apa-apa sih ya. Nah, begitu si titik-titik hitam ini makin banyak, dia akan swing ke sini nih. Vem. Berarti jarak jauh swing dari titik tengah ke swing terluar, let's say di sini 30 derajat, pengembaliannya akan 30 derajat lagi nggak kira-kira? Pasti. Jadi sejauh apapun berat titik itu, kamu akan dibalikin ke sebaliknya supaya nanti kesetimbangan lagi. Jadi semua yang terjadi pada kita, contoh, makan kebanyakan jadi perutnya nggak enak, bukan azab, tapi kesetimbangan ketika kamu gini banget, kamunya ngerasa di sini juga gitu kira-kira. Oke, sampai sini? Air yang sekarang banyak yang namanya banjir, ya dia lagi nyari titik kesetimbangannya. Longsor, kenapa tanah turun? Karena begitu kesetimbangannya dirusak, dia akan nyari setimbang yang baru yang mana nih? Di sini udah. Longsor nggak? Kita sebut itu bencana. Padahal semua konteks yang namanya hukum semesta, kata kuncinya lagi mencari yang namanya titik setimbang. Titik tengah, kalau bahasanya di 3 fakir. Jadi teman-teman, saat kita ngerasain bete, kesel, wah apa dan lain-lain, itu adalah konsekuensi titik kesetimbangan yang asalnya kamu kesini banget, maka kamu harus mengalami yang bagian di sini, kamu akan mengalami di sini, kamu akan mengalami sampai kamu akan ada di titik tengah gitu kira-kira. Oke? Pertanyaannya, yang memutuskan untuk main ayunan dengan ukuran berapa derajat, itu pasti keputusanku, titik, udah. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pasti keputusanku. Ini jokes-jokes aja ya, sorry ya. Dan ini mah rada subjektif karena memang nggak semuanya sih, tapi ini pengalaman dan saya menelaah teman-teman dekat saya aja gitu. Jadi ini penelitiannya rada nggak valid, tapi bisa diambil pelajaran. Teman-teman saya yang super bandel banget dulu, bandel sebandel-bandelnya. Sekarang ke masjid mulu tiap hari, jenggotan jadi konvensional banget gitu, jadi soleh banget gitu kira-kira. Yang dulunya bandel banget, sekarang agamis banget gitu. Tapi jadi keras. Ekstrim.
Kenapa? Dia ingin membayar kesalahan yang dulu dengan penebusan aku sekarang harus keras dalam beragama. Oh, ngerti kenapa dia gitu. Ya swingnya ke situ. Dan kalau titik-titiknya nggak jauh-jauh amat mah aman lah teman-teman. Ya paling udah. Ini kan yang datang ke rumah salam tuh gini banget ya. Jadi pas gini lepas landas banget. Kayak naik kora-kora gitu kira-kira. Sok naik kora-kora duduk di paling ujung sama di tengah, beda nggak rasanya? Iya, kalau mau dapat sensasi kan paling ujung nih. Ya kira-kira rumah salam tuh penyelamat yang udah di ujung-ujung lah gitu kira-kira. Kan pasti gitu. Nah teman-teman, once kita melihat itu semua adalah ke titik kesetimbangan, kita bukan masalah percaya buta, tapi ngerti bahwa saat aku meregulasi ini semua, maka kesetimbangan yang baru akan kita capai gitu kira-kira. Oke? Dah, terakhir how to-nya nih. Jadi ingat ya, begitu hari ini dapat, sorry bangetnya saya juga ulang-ulang banget. Kan orang suka, waduh sorry bad day. Lah cuman, ribetnya cuman 5 menit, tapi sehari-hari dicap jelek gitu. Bener nggak? Kan yang bad itu momennya, bukan harinya gitu. Misal nih, sekolah gagal. Aduh hidup aku gagal. Bukan yang gagal itu bagian sekolahnya, yang lainnya emang nggak gagal. Maaf, contoh, pernikahanku gagal. Iya, kamu di nikah gagal, tapi mungkin di relationship pertemanan di mana ini fine kok. Kamu cuma dalam satu area gagal, terus jangan bilang keseluruhan hidupnya jadi gagal dong gitu. Paham maksud saya Bu Pak? Dapat ya? Dan generalis itu yang ngebuat begitu gagal di yang satu, hancur hidupku gitu. Lebay. Padahal yang error cuma satu bagian gitu kira-kira. Nah itulah kalau pakai bahasa Quran, kalau kamu bersyukur akan aku tambah. Lihatlah segala sesuatu yang masih banyak, karena kenapa? Jangan-jangan kita fokus sama yang di sini, lupa bahwa potensi-potensi di sini tuh masih bisa terus berkembang gitu. Oke? Sip ya? Paham ya? Nah, nomor 1 how to-nya. Nomor 1 nih how to-nya. Belajar untuk tidak menolak perasaan, itu nomor 1 aja. Coba mulai besok ya teman-teman. Ini nggak bisa sih kalau nggak dilatih, nggak bisa. Mulai besok, amati perasaan yang datang. Terutama perasaan yang ekstrim atas dan ekstrim bawah. Lagi happy-happy banget, lagi sedih-sedih banget, coba diamati. Dan ingat, energi itu selalu akan tervibrasi pada level frekuensi. Frekuensi itu seberapa banyak hadirnya. Frekuensi kedatangan ke rumah salam sehari 50, karena yang datang kira-kira 50. Teman-teman cari frekuensi perasaan yang gak enak, yang tiap hari muncul terus, coba ditelaah, itu nomor 1. Cari itu. Ingat ya, yang semakin muncul, yang paling cepat dan semakin sering muncul, itu adalah yang ingin segera dikenali. Jangan diabaikan. Rasain aja, sakit hatinya, gak enaknya. Ingat, hanya untuk diamati dan diterima. Dan nanti mulai disadari, selama ini perasaan ini mampir, tapi saya tolak mulu. Perasaan ini nggak enak, tapi saya mencari menghindar gitu kira-kira. Teman-teman, saya punya beberapa komunitas yang dia semua pemakai narkoba, sabu-sabu, Inex gitu semua. Saya tanya satu-satu, kenapa mereka melakukan itu? Kenapa balik lagi si drugs ini laku keras? Itu karena kenapa? Semua orang yang pakai itu karena dia nggak mau menerima perasaan yang asli gitu. Karena pada saat pakai si substance atau si semua chemistry, waduh itu lagi udah bebas gitu. Tapi ingat, itu hiburan. Kan mabuk jadi hiburan, betul nggak? Termasuk mabuk agama nggak? Hati-hati juga ya. Hiburan nanti gitu. Sama, sesuatu yang memabukkan tuh nggak baik gitu kira-kira.
Oke? Sip ya? So artinya setelah nanti kita mengerti satu aja nih si how to-nya. Apapun perasaan yang datang, please jangan ditolak. Please diterima. Dan saat kita mulai menerima, nanti si frekuensi voltasenya turun tuh. Shhh. Dan disadari bahwa itu ilusi-ilusi yang selama ini nggak benar-benar kejadian, cuman kita takut dengan masa depan, masa lalu, masa depan, masa lalu, dan seterusnya gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Nah, dan tolong ingat-ingat juga, si perasaan itu datang kalau momennya apa? Yang kedua momen. Lagi nonton drakor misalnya, misal, lagi ini, nah, ingat momen. Nah, nanti, karena nanti pertemuan yang ngomongin tentang emosi, kita akan belajar trauma rilis dari semua apapun ini. Nah teman-teman, kalau mau pakai cara saya dulu, waktu saya sembuh dari trauma anxiety, teman-teman pernah saya ceritain ya, saya pernah nggak keluar kamar setahun, gara-gara stres banget gitu. Setiap perasaan nggak enak, dimanapun, kapanpun saya tulis, jam segini perasaan saya ini. Jam segini perasaan saya ini. Setelah dilihat-lihat, ternyata sama semuanya. Baru nge. Nah ternyata teman-teman, maaf ya, kalau ada orang ditanya, kamu masalahnya banyak banget, oh pokoknya bukan banyak, tetapi tidak terpetakan, itu yang bermasalah. Nggak teridentifikasi. Sehingga jadi nggak tahu harus mulai dari mana gitu kira-kira. Jadi aja, aduh, pokoknya masalahnya banyak lah, ya apa banyaknya? Pokoknya banyak, terus aja di situ. Tapi nggak pernah bisa keluar ini loh. Pertanyaannya gimana mau nyembuhin orang lukanya nggak tahu. Ya, makanya bagaimana luka akan disembuhkan kalau kita nggak tahu koordinat lukanya gitu. Oke? Ya. Perasaan itu kan dia kadang tersembunyi, yang tadi saya bilang tidak teridentifikasi. Ya. Nah, gimana melatih untuk mengenal? Kan ada yang nggak bisa mengenal perasaan kecuali kita yang udah belajar ya. Ya. Nah itu gimana Kang Agus? Tulis Bu. Oh gitu. Enggak, maksudnya aku sedih, Iya, gini. aku apa gitu itu Iya, kan gini. nggak semua bisa ngerasain gitu. Betul. Gini. Lampiaskan dalam bentuk cerita. Karena banyak orang nggak bisain sedih, benci, cemburu. Nggak bisa bedain. Pokoknya gitu sama rasanya. Tapi saat tadi yang saya bilang, mulai menelaah, aduh aku tuh hari ini gini, dilepasin aja. Nah nanti teman-teman sebenarnya jangan diceritain sekarang, tapi lanjut aja ya. Intinya sebenarnya bukan ngelepasin itunya, bukan. Tapi teman-teman punya me time sama jiwanya, intinya itu aja. Intinya kita mendengarkan jiwa kita yang lagi mau cerita. Berarti meluangkan waktu nggak sebenarnya? Iya, itu intinya, me time. Dan saat me time itu diulang-ulang, pelan-pelan ya teman-teman ya, kita akan semakin peka ngerasain, oh lagi gini nih. Oh lagi gini nih. Oh lagi gini nih. Nanti pelan-pelan makin kenal. Saya pribadi ya, mulai menyadari, ya ampun, saya punya banyak sahabat di luar, tapi saya ternyata tidak bersahabat sama diri sendiri gitu. Saya bisa dengerin orang curhat, ngomong iya, tapi dia yang curhat nggak saya dengerin gitu misalnya. Jadi yang paling dekat malah paling jauh gitu kira-kira. Nah, berarti kalau menjauh lagi mau mendekat nggak kira-kira? Berarti kalau kita lagi diingetin mendekat, dikasih orang nyebelin nggak kira-kira? Iya. Ingat, hukum Tuhan itu kan sebaliknya. Saat Tuhan ingin hadir menjadi welas asih, maka kamu perlu mendapatkan dan kamu perlu menemukan orang yang menyebalkan. Karena welas asih Tuhan akan terjadi di situ. Maka Tuhan kesabarannya mau datang ke kita, kan kalau di Asmaul Husna di Islam kan terakhir Tuhan Maha Sabar, benar nggak? Berarti kalau Tuhan mau sabar datang ke kita, harus ketemu yang nyebelin banget ya kira-kira? Iya, oh. Begitu nyebelin banget, Tuhan mau keluar sabar ini.
Begitu susah banget, oh Tuhan mau keluar memudahkannya nih gitu. Dan nama-nama Tuhan itu kan nggak terbatas, betul nggak? Jadi kalau dalam bahasa tasawuf, kita akan sangat surprise. Begitu kejadian apapun yang terjadi, satu poin bahwa nama Tuhan mana lagi nih yang akan aku alami gitu. Nah tapi ngerti ininya gitu. Ya kalau misalnya tahu itu nama Tuhan yang dialami, nama Tuhan apa sih gitu kan abstrak banget gitu. Nah saat kita ngerti knowledge-nya, alurnya, oh ternyata yang datang ke kita cuman manifestasi item-item ini mewujud untuk aku jadi sadar. Ya ampun, ternyata lu datang buat ngingetin aku yang ini. Nabi Muhammad perang lebih 70 kali, cuman mau keluar satu statement, musuh yang besar bukan perang tapi diri sendiri. Cuma mau dapat itu gampangannya gitu kira-kira. Sip ya? Jadi teman-teman yang datang ke Salam yang banyak masalah, bersyukurlah. Kenapa? Swinging menuju kepada pencerahannya, potensinya besar. Besar aja udah. Mungkin pada saat mengalaminya sekarang, tapi teman-teman, at the end of the day, ya makanya saya bisa high, dulu waktu depresi mau sama aja ya. Teman-teman kebayang saya ngelihat pintu kamar, ketakutan loh. Jadi kalau ada sekelek, langsung aja. Begitu pokoknya kebuka ada orang, wah udah aja. Tuh hampir setahun lah gitu. Ngurung apa wah gitu. Tapi ya balik lagi, setelah dilampaui, ya ampun, ternyata ya kalau nggak gitu nggak gini, kalau nggak gitu nggak gini gitu. Makanya kan pernah bicara ya bahwa tragedi plus waktu sama dengan komedi, udah gitu aja. Kalau tragedinya udah lewat, semuanya akan jadi komedi. Saat kita nanti bayangin sekarang yang lagi punya masalah ABC, at some point di suatu waktu ngobrol sama siapapun kita hahi gara-gara itu pasti terlampaui. Nah saya bisa nyeritain saya waktu depresi karena udah dilampaui, jadi komedi nggak kira-kira? Nah itulah kenapa Tuhan itu maha komedi. Terima kasih Mas Abi, silakan. Aku jadi ingat istilah itu Mas. Hanya orang yang bangun dari tidurnya, dia bisa menceritakan mimpinya. Kalau masih mimpi kan dia nggak bisa ngomong kan. Tapi ketika dia sudah bangun, dia bisa cerita yang udah dia alami di mimpi itu. Sama kayak tadi kalau udah lewat dari luka yang udah dilaluin, itu bisa pasti menceritakan apa yang udah dialamin. Tuh. Dengan sangat ringan gitu. Karena balik lagi, dia bukan itu lagi gitu. Karena itu sudah lewat kan gitu. Makanya orang yang belum bisa move on pasti orang yang belum bisa cerita masalahnya, dia pasti belum bisa move on sepenuhnya. Karena masih ada yang mengganjal. Yang dia anggap masalah itu adalah aib yang gak bisa diceritain ke orang lain. Dan dia jaga terus jangan sampai orang lain tahu gitu. Padahal itu sebenarnya adalah sampah yang harus dia buang segera. Dan ketika dia buang, dia akan bersinar kembali, rilis gitu. Wah gitu, itu enak banget gitu. Kita bercerita di atas nama pengalaman masing-masing soalnya. Jadi di bawah ini tanda pelang. Menerima pengakuan dosa. Pengakuan dosa gitu ya gitu. Oke, ada pertanyaan? Seru. Saya dulu tapi ya pertanyaan Kang Abu ya, boleh nggak? Sedikit aja. Ya. Kang Abu agak mundur dikit ke sini Ya. ke sini yang tadi diberikan agama segala macamnya ya. Ya. Karena agama ini kan bagi sebagian orang adalah jalan lurus, tetapi bagi sebagian yang lain adalah jalan belok kan gitu. Apa yang terjadi ketika orang itu dari kecil itu nggak dikasih agama yang saat ini kita ketahui gitu, ya kan? Bagaimana cara dia proses bertumbuhnya gitu? Karena pada saat diberikan agama itu di usia yang muda dan agama diceritakannya itu dalam bentuk banyak imajinasi yang abstrak. Dan kemudian karena masih kecil mudah banget nerimanya gitu. Sehingga jadi belief system kan. Tapi begitu dewasa kok agak banyak perubahan yang harus banyak diadaptasi ke depannya. Nah itu kan konflik di perjalanan hidup kan gitu. Betul. Gimana Kang Bud? Oke, gini. Kita perlu ngerti dulu bahwa agama itu kumpulan nilai. Ya. Oke? Siapapun anak yang lahir, mau agama, mau budaya, mau tradisi, dia akan terlahir dalam nilai, Mas Abi. Ya. Jadi bukan hanya agama. Semua ya. Anak lahir di Baduy,
Di Baduy, let's say nggak ada agama, tapi dia akan lahir dalam tradisi Baduy. Gitu. Iya. Anak lahir di Kaharingan, dia memang bukan agama, tapi dia akan lahir dalam tradisi nilai. Maka di awal kehidupan siapapun, kita pasti akan pinjam nilai orang lain dulu. Oke. Ya. Nah, si nilai ini, pinjaman ini, ingat, bukan yang sejati. Nanti kita menemukan yang sejati. Gitu. Setidaknya, kalau mau pakai bahasa gampang, semua orang terlahir dalam sebuah moralitas. Iya. At least moral yang dia pegang. Gitu. Jadi mau melalui bentuk agama, kepercayaan, pengetahuan, tradisi, budaya, semua terlahir di situ. Gitu. Oke, artinya kalau tadi kembali ke topik kita hari ini bahwa siapa aku yang bukan aku tadi apa? Ada yang masih ingat nggak? Iya. Iya kan? Berarti sekarang adalah pencarian kita ke arah menemukan aku yang sebenarnya kan? Betul. Dan kalau sudah sampai ke sana, kita akan secara otomatis semuanya itu akan identitas tadi itu melebur dengan sendirinya kan gitu. Berarti kalau mau menemukan aku yang sejati, satu poinnya, lepasin semuanya. Yang tadi sudah dikumpulkan dari Yang tadi udah dikumpul. Oke. Makanya jalan menuju kebahagiaan bukan mendapatkan, tapi melepaskan. Dan itu dipenuhi rasa sakit. Pasti. Karena sudah melekat, Bapak Iya, Ibu. karena melekatnya gini Karena melekat banget, dari kecil. Suruh dilepas, nggak enak banget. Nggak enak banget gitu. Nggak enak. Betul, Dan betul. nggak enakan itu bagian dari hidup. Nah, betul. Gitu. Karena kenapa kita tidak menikmati nggak enakan? Karena kita pengennya enak. Dianggap enak itu lebih baik. Iya. Gitu. Oke. Oke. Itu sih. Ya, oke, tepuk tangan buat Jadi, oke, aku ke Gilang dulu ya. Oke. Mbak, silakan, Mas Gilang. Halo Kang, kalau mabuk agama itu bahaya, kalau mabuk Tuhan gimana Kang? Iya sama aja. Sama aja. Kan gini, agama, Tuhan, Allah, apa konsep? Oh, oke. Konsep kan? Sehingga nanti kita akan mengerti bahwa kemabukan dalam bentuk konsep atau apapun namanya. Sekarang maaf ya, sorry, saya sudah lepas dari religion, masuk ke meditasi. Mabok di meditasi, sama aja. Iya. Ya, jadi dari tahapan mabuk syariat yang usul dulunya ribut gini-gini, sekarang ribut cara meditasi yang salah. Sama ya, di sini juga gitu ya. Nah artinya semua proses ini semua konteksnya mau apapun penamaan saat kita. Gini, mabuk itu kan berarti tidak selaras antara energi, laku, dan kehidupan gitu. Esensinya ada di situ aja. Gitu kira-kira. Oke. Terima kasih. Sip ya, terima kasih. Lagi mabuk Tuhan apa gimana? Oke. Iya. Ya, Mas, kenapa diam aja? Mabuk Tuhan. Lagi mabuk Tuhan. Aku mau mempraktekkan mabuk Tuhan tapi nggak enak di sini Mas. Iya. Oke. Kang Abu, kalau ada masalah ya, terus kita tahu masalah itu kan pasti ada solusinya. Nah, pada saat solusi itu kita nanti berantem misalkan ya, nanti kalau saya bilang kayak gini pasti dia nggak menerima. Nah, terus kita ya udahlah biar aja. Nah, kita yang bahasa Kang Abu tadi kan lepaskan. Nah, itu udah bener apa enggak ya? Karena terkadang kan kalau Saya potong dulu ya. Bener sih, tapi Ibu GERD nanti pasti perutnya nggak enak. Kenapa? Karena jadi people pleaser, karena susah melepaskan, Yeah. karena penuh nggak enakan, pasti nggak nyaman juga ke kita. tapi enggak itu Ya, ini contoh sederhana. Ya, enggak ya, paham saya. Nah, sudah tidak di zona itu ya. Karena saya berprinsip saya enggak mau di zona aman. Nah, yang menjadi beban saya, pikiran ya. Saya ini kan bagian penggalangan dana ya. Terkadang karena saya setiap melakukan sesuatu kayak masuk ke tahun 2026 ya. Saya harus punya target, saya harus punya regenerasi. Nah, kadang saya itu stres di situ Kang Abu, karena nyari donasi itu kan nggak mudah ya. Nah, saya ini beberapa hari itu sampai mah itu kambuh Iya, gitu. berarti bukan GERD jadi mah ya. Iya. Sama Nah, berarti. itu
Itu masalah nyari donasi ya, karena nyari donasi itu kan ya berkaitan dengan pasien ya. Nyari donasi kan nggak mudah ya, apalagi situasi kayak begini ya Kang Abu. Tapi saya yakin gitu loh. Dan saya ingat pada saat saya itu di Manado dulu, Profesor Manti itu bilang bahwa yang punya uang itu Tuhan, Bu Anja bilang gitu. Nah itu saya pegang terus ya di sini ya. Berarti harus dilepasin, Bu. Bohong kayaknya. Karena Yang punya uang mah 9 naga. Nah, itu Kang Abu. Saya tahu, saya paham pasti akan ada solusi. Tapi di saat itu tadi manusia kan ada kadang naik turun ya fluktuasinya ya. Nah, itu yang menjadi beban. Aduh gini. Nah, yang akhir-akhir ini saya alami Kang Abu. Misalkan ada masalah kan macam-macam ya, khusus pendampingan pasien ya. Saya terus itu tadi yang Kang Abu bilang, saya jeda. Nah, saya sadar di saat saya itu dikasih pembelajaran ini, pasti Tuhan akan mengirimkan sesuatu yang tidak terduga. Nah, ternyata benar Kang Abu. Di saat nanti macam-macam ya, yang pasien ini gini, pasien ini gini. Saya diam, kadang nggak bisa tidur gitu ya. Tapi saya manajemen badan saya sendiri. Enggak, kamu pasti bisa gitu ya. Setelah pada saat saya itu melepaskan itu Kang Abu, ya nggak tahu ya. Terus besok paginya itu nanti tiba-tiba Bu Anja saya gini. Nah seperti itu yang saya alami Kang Abu. Cuma yang saya tanyakan itu tadi, kalau saya misalkan saya kesel sama Kang Abi gitu ya, biar aja udah. Nah itu bener apa enggak Kang Abu? Terima kasih. Oke Bu, gini, kita analisa pelan-pelan ya. Saat kita melakukan sesuatu terbebani, berarti tadi asosiasinya kencang nggak Bu? Kencang. Apalagi maaf ya Bu ya. Kita bisa merasa ini baik-baik aja karena outputnya itu kebaikan. Ya. Jadi Ibu merasa gimana pun karena pokoknya aku harus berbuat baik di sini. Betul nggak? Jadi jangan-jangan Ibu agak-agak sedikit ngambil perannya Tuhan di sini. Bahasa gampangnya. Jadi Ibu ngerasa bahwa kalau bukan aku, nanti mereka siapa yang nolong? Misalkan, kan di subconscious mind, saat Ibu mati-matian karena outputnya ini apa dan lain-lain, merasa ada terbebani kan? Berarti kan kalau terbebani ada sesuatu yang nggak lepas dong. Kata kuncinya gini Bu, saat terbebani pasti lagi ada transaksi di situ. Apapun itu. Ya kalau pahala mah udah enggak lah ya. Nah, apapun. Yang lain-lain lah. Entah validasi, entah nama baik, entah Ibu cari di situ. Karena buktinya terbebani nih. Kalau ini tidak terbebani, kalau ini dilakukan tanpa transaksi, nggak akan jadi beban. Kenapa? Karena Ibu akan melakukan sebaik-baiknya. Ngapain nolong orang dirinya jadi sakit? Betul nggak? Nah, yang harus ditelaah adalah apa nih? Yang tadi saya cerita. Berarti beban muncul tuh. Nggak enak muncul tuh. Berarti frekuensinya tinggi tuh. Nah, dicek tuh. Ini dari mana nih? Jangan mentang-mentang rasanya kayak kita mau berbuat, ya balik lagi ya. Ini namanya kalau dalam bahasa, saya lupa. Superhero syndrome, Bu. Sinterklas syndrome. Dia membakar diri untuk menghangatkan orang lain. Bagus sih, tapi kan nggak baik dan benar gitu kira-kira. Tapi ya kalau pilihan nggak apa-apa juga gitu. Sehingga indikator parameternya saat terbebani pasti ada transaksi. Dah gitu. Poinnya ada di situ. Nah kita perlu telaah. Meskipun outputnya kebaikan nih, tapi melakukannya terbebani. Ini nih titik-titik tadi tuh. Makanya kenapa tadi Ibu jeda. Nah, ini ya. Terus jangan, jeda membuat yang jadi datang. Bukan, itu memang waktunya aja udah pas. Nah sekarang saya tanya, Ibu mau tegang, mau enggak? Kalau waktunya pada saat itu terjadi, daripada nunggu sambil cemberut, mendingan nunggu sambil santai. Udah kejadian juga akhirnya gitu.
Betul nggak? Jadi masa tunggu ini mau kita pakai sebagai kekhawatiran atau kebahagiaan, pilihan gitu. Tapi saat ada beban, itu sinyal pendulum nih, sinyal si ayunan nih. Kenapa beban nih? Berarti kalau beban ada sesuatu yang lagi kesini nih. Nah lihat kesininya apa? Kesininya apa? Kesininya apa? Gitu. Saya dulu itu kan pikirannya sebelum menggeluti ini ya kemanusiaannya. Saya pikirannya itu kalau di kemanusiaan itu nggak ada dalam tanda kutip ya negatif-negatif gitu ya. Ternyata setelah saya terjun hampir 10 tahun ini ya, ternyata di sini konflik itu banyak banget. Iya, tuh Bu, dana haji aja dikorupsi gimana? Misalkan. Iya. Berarti kan si ini ada selalu dong. Iya. Nah, yang sedih anak-anak generasi muda, ya survivor ini ya. Jadi survivor itu kan anak-anak yang dulu kena cancer tapi sekarang udah sembuh ya. Nah, kadang saya itu kalau deket sih saya bilang kamu harus bersyukur karena kamu dikasih kesempatan kedua oleh Tuhan. Nah, tapi linknya itu lingkup itu kan membawa habit yang tidak bisa lepas ya. Kalau kita di habit orang-orang yang berkesadaran, ya pasti kita di berkesadaran. Tapi kalau di sini, ya akhirnya mengulang gitu loh. Ya. Saya kasihan. Gitu. Nah itu tuh penyakitnya Bu. Pertama bukan urusan ibu, bener nggak? Dan nggak usah terlalu over kepada sesuatu yang bukan pada kapasitas. Bu. Gitu. Care boleh, over care kalau kata Queen, too much love will kill you. Gitu Bu ya. Gitu. Nah itu PR tadi yang satu Iya, Bu. betul. Dicek. Dan itu akan orang-orang yang belajar kesadaran itu biasanya konflik di sini nih. Dia ngerasa udah di sini tapi kok ketika berbuat sesuatu yang harus ditolong gitu ya, terus kita nggak nolong, terus ada rasa guilty gitu. Kemarin-kemarin aku kan nggak masalah kalau nolong ya gitu, tapi sekarang kok gimana ya? Jangan-jangan aku kehilangan empati, jangan-jangan aku kehilangan apa istilahnya perhatian gitu. Nah di sini kita diuji nih, apakah kita akan kembali menjadi orang yang nggak enakan, ya kan, Kang Abu? Atau kita pelan-pelan lewat sehingga nanti ini harmonis dengan sendirinya gitu. Ada peran-peran yang lain yang akan kena ke kita juga, tapi saat yang sama kita tidak terganggu dengan yang kayak gini. Itu menariknya kalau di jalan kesadaran itu. Menarik. Sampai ibu bisa melewati rasa tidak terganggu ini, nah itu ujiannya di situ. Jadi ujiannya bukan di luar lagi sebenarnya, tapi pertengkaran batin antara jadi nggak enakannya atau kita bebas dari karena itu semuanya adalah conditioning tadi kan. Rasa nggak enak yang sudah kita tanamkan jadi orang baik. Makanya orang baik dengan orang sadar itu beda banget ininya, output di luarnya itu beda banget gitu. Beda banget ya. Jangan jadi orang baik. Jangan jadi orang baik, tersiksa. Mending jadi orang jahat. Oh iya, ada satu istilah itu. Kalau kita berbuat kebaikan itu susah diingat orang, maka cobalah berbuat kejahatan. Iya. Pasti diingat orang sekali aja. Dan kalaupun jahat dan jadi buruk, bagus juga. Jadi contoh keburukan. Jadi contoh ya. Jadi contoh ya benar ya. Satu lagi tadi siapa di sini? Ada. Oke, satu lagi ya. Ya. Ya alhamdulillah lah maksudnya kalau mau begini ingatlah dari guru-guru ya Pak Wayang. Tuh, kan itu PR Iya. apa? Si hasil dari pembelajaran adalah aplikatif. Iya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kang Abu mau nanya kalau mencatat ketakutan sama kecemasan bagaimana itu? Sama Bu. Ditulis ketakutan gitu aja. Iya. Taruhlah mama takut gelap. Iya. Jam sekian takut gelap gitu Yes. aja. Terus Tulis. Gimana nextnya gimana? Udah. Tulis aja dulu. Ibu takut. Dah. Kalau udah ditulis, nanti pelan-pelan turun tuh rasanya. Oke. Kecemasan sama ya? Sama. Oke. Cemas, takut, khawatir. Jadi Benci. jam sama Jam sama momennya apa? momennya apa? Oke, siap gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, kan sekarang di handphone ada. Tapi lebih baik ya, kalau boleh saya kasih sedikit gambaran lebih dalam. Yang terbaik adalah nulis pakai bolpen di kertas. Ya. Terapi ya. Iya, itu beda soalnya. Ya, nanti di pertemuan yang akan datang, teman-teman hasil PR-nya kita bahas pelan-pelan. Iya. Oke, Kang Alfi. Karena pertemuan berikutnya adalah tentang
emosi bukan musuh tapi Nah. pintu. Sip. Nah itu yang akan kita bahas Siap. yang akan datang ya. Oke. Oke, Sip. teman-teman, cukup ya. Mantap. Oke, jadi terima kasih, tepuk tangan dulu buat kita semua di sini, boleh nggak? Jadi hari ini kita belajar tentang bahwa aku yang selama ini dipikir aku ternyata bukan aku yang sebenarnya. Karena kita akan berhadapan dengan main sebagai narator, ya kan, setiap hari, dan kita waspada dengan itu semuanya. Dan aku yang selama ini adalah hasil conditioning kita di masa lalu. Ini Maka kalau mau tugasnya pakaiin adalah, kali, supaya lebih enak. iya, maka ya tugas kita untuk nggak ada. Cek. Cek. Nah, ya. Iya, seperti mana tadi kan? Maka tugas kita adalah tadi kamu bilang untuk mencatat semua emosi-emosi itu tadi supaya bisa ke track, karena biasanya kalau nggak ke track ya akan sama gitu sebenarnya kan. Jadi sebulan ke depan kita akan coba itu, dan aku sering praktek yang kamu tadi bilang dengan cara nulis, bahkan dengan cara diem pun itu bisa melakukan ya. Jadi kalau lagi cemas cukup diem, amati, nanti pelan-pelan turun dia emosinya. Asal kita mengizinkan untuk hadir kayak yang tadi kamu bilang, me time dengan diri sendiri itu sangat jarang kalau lakukan. Itu semacam self terapi buat kita keluar dari rasa cemas, depresi dan lain-lain. Akan tahu kalau kita praktek, dan kita nggak pernah tahu kalau kita tidak praktekannya dan hanya tahu dari orang lain. Thank you banget teman-teman semua. Kali ini yang aku terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bertemu lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya teman-teman ya. Nuhun. Mantap. Foto bersama. Oh iya. Foto bersama, oke.